kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Apa konstruksi paket hebat untuk pemerintahan birokrasi sebagai mesin pelayan yang beriklim sehat dan layak digogoh untuk ngada ke depan? Kira-kira apa konstruksinya, Pak? Konsepnya? Untuk ke depan kita tentunya melihat dengan pengalaman yang ada, tentu ada banyak reformasi birokrasi. Lalu di tingkat birokrasi tentunya ada hal-hal yang harus ada efisiensi. Sehingga ya tentunya menuju ke cita-cita saya dan Pak Anies tadi, hal-hal yang kami targetkan itu menjadi sasaran utama. Dan ikutannya tentu di lingkaran birokrasi nanti harus memiliki kaki-kaki yang kuat agar bisa menopang apa yang menjadi visi misi yang ditawarkan oleh paket hebat. Kita punya 5 persoalan utama yang kita kaji, yaitu persoalan ekonomi, persoalan pendidikan dan kesehatan, persoalan sosial dan kemasyarakatan, persoalan infrastruktur, dan persoalan birokrasi. Ya, kita kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan, tata kelola pemerintahan, kita mulai dengan melakukan pemberdayaan semua sumber daya yang kita miliki, para ASN yang kita punya, itu menjadi kekuatan utama. Kita letakkan mereka secara profesional dan proporsional, ya, tentunya berbasis kinerja. Untuk itu kita mulai dari situ, lalu kita melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kemandirian yang sudah punya. Kita mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi di dalam membangun. Nah, fokus kita pada paket hebat ini yaitu pada ekonomi berbasis pertanian. Kita ingin meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Dengan kegiatan utama nanti kita akan lakukan revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian, komoditi-komoditi strategis, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Sehingga ini menjadi pusat perhatian kita. Selanjutnya kita juga mendorong untuk kegiatan UMKM, pariwisata. Itu juga menjadi gerbong utama dalam mendongkrak ekonomi kita. Saya kira itu. Mungkin Pak Hebat bisa bocorkan sedikit apa kira-kira konsep untuk mendongkrak PAD yang ada? Ya. Untuk mendongkrak PAD yang ada, Pak. Oh ya, untuk PAD kita terus mendongkrak ya, mendorong aset-aset yang tersedia ini kita optimalkan, pemanfaatan aset-aset yang tersedia. Karena untuk mendapatkan PAD yang baik itu, PAD yang meningkat itu dimulai dari pengelolaan aset. Gitu ya. Aset-aset kita baik atau aset aset tetap maupun aset tetap ini yang kita optimalkan. Dengan mendongkrak perekonomian, maka aset kita ini akan kita manfaatkan, kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan kita. Selain itu, ya berbagai usaha UMKM yang akan berkontribusi untuk peningkatan PAD kita. Mungkin bisa bocorkan sedikit lagi kepada masyarakat. Apa dalam bayangan paket hebat jika 5 tahun memimpin ngada akan seperti apa? Apakah sektor pertanian lebih unggul atau ke peternakan lebih unggul? Kira-kira apa yang lebih dominan nantinya? Dan juga dalam sistem pemerintahan. Bayangan kecilnya untuk masyarakat bisa menghayal dari sekarang. Kita ingin dengan produk-produk yang sudah dimulai sekarang sebagai embrio untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan, kita dorong untuk bisa diantarpulaukan, yang sudah diantarpulaukan kita lebih tingkatkan, kemudian kita bisa ekspor dengan ya kekuatan atau sistem kontinuitas yang berkelanjutan ya. Jadi supply-nya itu harus berkelanjutan, mutunya kita jaga. Yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang terdahulu, ke depan kita inginkan jalan-jalan yang sudah dikerjakan untuk membuat hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga kita memprogramkan fokus sesuai dengan kapasitas penduduk ngada ini. Kita harus jujur, hampir 85% petani. Tetapi anggaran di bidang ini sangat kecil. Ke depan bagaimana kita mengurus perutnya petani, bagaimana mengurus ekonomi petani, dengan anggaran yang sangat terbatas.
Sehingga saya dan Pak Anies kita berkomitmen ke depan anggaran di bidang ini harus dinaikkan 3 kali lipat dari waktu ke waktu. Warisan budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Praarif Nata Diningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa.